Jadi pasar ini yang jadi pendudukan juga yang nggak bakal dari kita. Kalau ada apa-apa gimana? Tadi kita lagi mau kantor juga, cuma karena Oke, balik lagi di lagi-lagi Bayu Aji ya. Kali ini masih motovlog aja ya guys. Jadi kita jalan ke arah Pik dan ke arah Cengkareng. Oh ya, masih di PSBB Jakarta, PSBB transisi. Jadi kita masih harus pakai masker kemana-mana ya. Pokoknya dengan kebiasaan yang baru lah kalau di PSBB transisi atau di era pandemi seperti ini tuh, jadi kebiasaannya kita tuh jadi berubah gitu loh. Yang dulunya nggak pernah pakai masker harus pakai masker, yang dulunya nggak begitu rajin cuci tangan sekarang harus cuci tangan terus pada masa-masa. Ntar aku putar balik dulu. Oke, jadi pas masa-masa PSBB transisi ini kan dimana perkantoran udah mulai buka, aktivitas udah mulai eh, dilonggarkan, cenderung normal ya, walaupun masih new normal. Jadi kita tuh kayak eh, kayak ada aturan yang harus dilakukan di diri sendiri gitu loh. Jadi kita selalu bawa hand sanitizer di tas, selalu bawa tisu basah di tas. Terus kalau misalkan ke kantor itu, kalau misalkan jam-jam makan siang bawa alat makan sendiri. Ya kayak gitu, jadi kebiasaan jadinya. Jadi hal yang baru buat kehidupan di new normal ini gitu loh. Tapi ya itu bagus sih. Cuma kalau misalkan dari dulu seperti itu, kalau misalkan dari dulu seperti itu kan kesannya kan kurang menghargai ya, kurang menghargai. Misalkan kita harus bawa alat makan sendiri sedangkan kita makan di kantin, itu kan kurang menghargai. Tapi kalau dengan kondisi yang seperti ini justru malah jadi kebiasaan gitu loh. Ya bagus lah kalau menurut gua sih. Oke, biasa ya kalau pokoknya kalau di daerah sini tuh macet. Sebenarnya nggak macet yang gimana gimana ya, cuma karena padat aja. Maksudnya karena mungkin di jam-jam orang pulang kerja atau berangkat kerja tuh daerah sini tuh ya pasti macet gitu loh, padat lah, padat merayap. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, Jakarta tuh sebenarnya udah rame lagi loh, udah mulai ada macet di mana-mana. Pokoknya udah new normal sih. Kan banyak nih orang-orang yang dari perantauan yang tadinya mudik sekarang udah pada balik, terus aktivitasnya udah kayak biasa lagi, udah mulai kerja lagi, udah mulai jalan-jalan lagi, walaupun dengan kebiasaan baru yang tadi gue sebutin di awal gitu loh. Tapi ya udah normal lagi sih. Nah kalau misalnya kita bicara angka yang terinfeksi COVID gitu ya, itu emang banyak kan setelah ada PSBB transisi atau di new normal ini. Cuma kan itu Indonesia ya, jadi nggak di Jakarta aja, walaupun di Jakarta juga masuk yang terbesar juga. Cuma kan kalau misalkan kita tidak aktivitas atau nggak aktivitas lagi, tidak ada new normal, itu ya nanti perekonomian kita nggak bisa dipungkirin, nggak bisa munafik ya, pasti bakal down dan bahkan drop ya. Makanya adanya new normal seperti ini ya cukup bagus sih kalau menurut gua. Yang penting kitanya aja yang harus jaga gitu loh. Wah, ada razia. Oke, ini ada yang kena nggak pakai masker nih. Mana dia? Oh, ini nih.
di jam pulang kerja. Di jam pulang kerja biasanya kan rame ya, terus ada razia kayak gini yang memakan jalan ya, akhirnya begini padat, macet. Oke, ini dihukum karena nggak pakai masker ya dari Satpol PP di daerah Pik. Nggak pakai masker, jadi suruh nyapu. Ini juga nih ada. Nanti habis itu bikin surat pernyataan di ujung situ nih. Di ujung situ tuh bikin surat pernyataan. Dan ini akhirnya kan disuruh nyapu jalanan PSBB. Rompinya kan ada tuh rompi oranye. Jadi bukan cuma koruptor aja yang pakai rompi oranye, tapi rompi pelayanan PSBB juga pakai rompinya oranye, bro. Banyak mau nyapu juga. Main temennya lagi sengsara diambil foto. Oh, ya udah. Ya ya. Orang-orang pada pakai masker. Ya benar. Yakin, Pak? Benar. Terus dikasih masker, tapi harus pakai rompi oranye dulu. Oke, thank you. Oke, jadi ada yang pelanggar lagi ya. Ada yang pelanggar nggak pakai masker. Ini pakai mobil tadi. Jadi KTP-nya didata. Ada yang lagi nyapu juga. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi itu ada apa kayak razia gitu, penertiban lah kalau gue bilang sih, penertiban untuk PSBB Jakarta, dimana kalau yang kelihatan melanggar PSBB ya kayak misalkan nggak pakai masker, atau kan udah ada aturan-aturannya ya, kalau nggak pakai masker itu kan nanti bakal di stop dan hukumannya itu kayak mungkin ada denda, ada juga yang sanksi ya, sanksi yang kayak sanksi sosial, misalkan yang kayak tadi kalian lihat tuh harus nyapu jalanan, walaupun cuma formalitas ya, nyapu nggak sampai seluruh jalanan gitu ya. Cuma kan kalau sanksi sosial itu kan cukup malu ya kita ya, dan pakainya tuh rompi orange gitu loh, walaupun ada tulisannya pelanggar PSBB di rompi orange itu, tapi gue sih sebenarnya nggak bisa bayangin sih kalau misalkan koruptor yang di Indonesia pakai rompi orange terus ada sanksi sosialnya harus nyapu jalanan sih, itu sih kayaknya tuh lebih bagus deh daripada yang kita lihat sekarang kan. Koruptor di Indonesia kan pakai rompi oranye tapi masih kayak gagah gitu ngomong di depan wartawan, terus ya kayak nggak ada sanksi sosialnya, itu kayak kurang gitu. Nah pas tadi gue lihat ada PSBB atau pelanggar PSBB yang pakai rompi orange terus harus nyapu jalanan, gue jadi ngebayangin seandainya koruptor di Indonesia tuh ada sanksi sosialnya harus nyapu jalanan kayak gitu, mungkin ya itu bakal viral banget sih, dan itu bakal malu banget sih ya kan. Ya pokoknya itu sih kalau dari gua sih, pengennya ada sanksi sosial untuk para koruptor di Indonesia yang kayak pelanggar PSBB aja gitu loh, suruh nyapu di jalanan itu kan udah cukup bikin malu lah kalau gue bilang sih ya. Oke deh, sampai di sini dulu kali ya video kita kali ini, dan pokoknya buat kalian semua jangan lupa harus selalu pakai masker dimanapun, apalagi di Jakarta ya, karena jelas tadi udah ada sanksinya kalau nggak pakai masker harus seperti apa, dan
Itu jangan sampai terjadi buat kalian semua yang ada di Jakarta. Tapi yang di luar Jakarta juga harus tetap pakai masker karena ini adalah pandemi di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan. Salam sehat semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye semuanya.